yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini, alhamdulillah kita naik dan tiada buka, kita hadir dalam rangka bersilaturahmi sekaligus arahan langsung terkait dengan modul 1.4 terkait dengan visi sekolah. Yang pertama, yang pertama tentunya kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada orang tua saya, kepada orang tua kami, kepala sekolah kami yang sudah memberikan tempat yang sangat luar biasa sehingga alhamdulillah bisa bersinergi di sekolah kita tercinta ini. Tidak lain dan tidak bukan untuk kedepannya anak-anak didik kita akan lebih baik daripada sebelumnya, dan mudah-mudahan SMA Jatan yang tentunya basisnya di wilayah barat menjadi sekolah yang betul-betul menjadi tambahan anak-anak untuk melanjutkan dari tingkat SLTP ke tingkat SLTK. Hadirin ibu bapak yang kami hormati, sebelum kita buka acara ini, marilah kita membacakan Al-Quran dengan membacakan suratul Fatihah. Bila hadiniyah ala kulliya min sholih al-Fatihah. Terima kasih atas pembukaan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah berikan berkah kepada kita semua, dan mudah-mudahan ibu bapak CGP yang sekiranya hadir di semacam ini dicatat dan menjadi amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya merupakan rangkaian acara yang kedua, yaitu sambutan-sambutan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram terhormat kepala sekolah kita, Bapak Dayang SPD EPD. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Benar kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah terprogram. Baik Bapak Ibu Guru GP maupun Bapak Ibu Guru MP. Termasuk Bapak Ibu Guru CGP dan Bapak Ibu Guru MP. Pertama, selamat datang untuk Bapak Ibu Guru MP yang sudah terjadwal dan siap memberikan arahan dan bimbingan pada teman-teman kita CGP ini, sehingga dengan adanya arahan dan bimbingan ini tujuannya endingnya itu bisa selesai. Meskipun nanti kalau sudah sertifikat ada yang tunggu, ya tunggu ya kayak tadi. Yang penting untuk sekolah ini bahwa semakin banyak guru CGP ini untuk meningkatkan era profesional, ya. Karena salah satunya aktivitas daripada Bapak Ibu, ya. Kemudian semakin banyak mengikuti webinar, seminar dan lain sebagainya. Tidak-tidaknya di dalam era profesional kita meningkat, ya. Mudah-mudahan sekarang ini baru berapa? 6, 7, 8, ya. Dan tahun berikutnya harus targetnya harus lebih banyak lagi. Tahun sekarang 8 orang, target berikutnya ya 10. Target berikutnya ya berapa? Sehingga progresnya itu ada kenaikan. Ya, sama kita juga di sekolah. Pada akhir saya pertama datang ke sini, yang masuk perguruan tinggi 15 orang, ya, yang melalui SNBP. Tapi sekarang SNBP ditambah dengan mandiri sudah 90 yang diterima di perguruan tinggi. Nah, untuk mencapai ke sana, untuk ada upaya-upaya yang kita lakukan oleh sekolah. Nah, salah satunya yang kita
ini efeknya untuk semua. Nah, efeknya untuk semua, bukan untuk diri pribadi Bapak Ibu guru yang CGT, ya. Tapi dampaknya juga untuk sekolah. Tadi yang saya sampaikan, ya, untuk meningkatkan nilai-nilai rapor SMA selanjutnya tadi. Jika kemarin yang masih ada orek-orek, ya, terkenangi kekurangannya, KPL evaluasi dan kita tingkatkan, ya, dengan kerjasama yang bagus, suasana sekolah yang kondusif dari dalam maupun dari luar, ya, tujuan kita nanti sama tercapai. Ya, kita nggak mau kalah dengan sayur. Kalau sasi kita masih anggota, ya, minimal kita harus bisa menyaingi sasi, ya, minimal ya rivalnya lah. Karena memang dilihat dari latar belakangnya, inputnya juga berbeda. Kalau sudah inputnya berbeda, ya kemungkinan besar hasilnya juga ada berbeda. Kalaupun sampai sama, kan luar biasa. Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu semangat, ya. Ya, kalau ada kegiatan CGP segala macam, selalu saya respon, silakan. Ya, masuk Bapak di Pak izin mau PP kemana, PP kemana, silakan. Selama ada kegiatan-kegiatan. Tapi kalau tidak ada kegiatan-kegiatan, ya mohon maaf. Karena kita sebagainya resikonya sebagai abdi negara, ya, sebagai ASN maupun pendidikan, sesuai dengan aturan-aturan yang kita terima dan siap untuk melaksanakannya, termasuk tadi jam-jam KPM-nya. Ya. Kalau sudah jam KPM tidak ada yang kosong, enak itu. Suasana anak belajarnya nyaman, dan didukung dengan sarana-prasarana yang ada. Memang saya akui sendiri sarana-prasarana diajarnya itu maksimal. Tetapi saya berupaya, ya, dari semua lingkungan, ya. Nah, ini saya mulai kata dari Pandu yang sudah kemarin dicek, kalau sekarang dicek lagi, itu kan program dari atas, ya, sehingga wajah di depannya kelihatan cantik. Kalau sudah di depannya ada kecil udah kumpul, aduh gimana di dalamnya. Nah, ini, ya, menarik simpati sehingga, ya, Anjatan memang tahun sekarang paling banyak pada Desa Indramayu, Majalengka, gitu, ya. Pendatangannya cukup luar biasa, sehingga ya tidak sedikit juga orang yang kasar kusuk pengen masukkan anaknya di sini. Ini dengan tegas, saya dengan perhatian dan komitmen, yang tidak akan menerima titipan dari siapapun kecuali rekomendasi dari Bapak. Selain itu tidak akan saya layani. Paling tidak saya mengarahkan, paling tidak saya menyarankan nih jalur-jalur ini yang bisa dilakukan, ya. Karena dengan siswa yang jujur, ya, jujur dalam arti tadi tidak melalui kasar kusuk, suap dan sebagainya. Siswa yang jujur, masuknya jujur, belajarnya jujur, tidak nyontek dan sebagainya, lulus dengan predikat jujur, ya, masuk perguruan tinggi juga dengan jujur, bisa jadi pegawai negeri atau pejabat negara, yang itu harapan jangka panjang dari, ya, pemerintah kita yang dilapis di lapangan, ya, siap untuk melaksanakan hal-hal dalam ini. Ini hal yang paling bagus, ya, dengan adanya guru penggerak ini, ya, sehingga Bapak Ibu di dalam proses pembelajarannya harus beda, ya, harus beda. Meskipun ya tidak ada bedanya guru CGP dan non CGP, tapi yang jelas isi dan visinya, ya, harus ada pembeda, ya. Secara pribadi, secara individu, oke lah, secara kelembagaan, ya, tidak ada perbedaannya. Tetapi secara penampilan dan cara
saya daripada Bapak Ibu jangan sampai sia-sia. Tapi yang namanya ilmu tidak ada yang sia-sia. Ya. Yang namanya ilmu tidak akan ada yang sia-sia, tidak akan rugi. Ya. Kenapa? Kalau kita ke sawah bawa alat-alat itu ada yang dikerjakan, sudah ada alatnya. Nah, gitu. Dulu saya nggak berambisi dengan S2, gitu. Tapi tuntutan sehingga saya mau S2. Saya ditawari di UP S3. Saya mikir, gitu. Saya tanya ke profesor, Prof, emang saya bisa masuk S3 di UP? Karena kebetulan dosennya dekat dengan saya. Gitu. Jawabnya, apa yang nggak bisa Prof Zakaria? Saya tanya lagi, emang bisa cepat lulus? Prof, kata saya. Jawabnya apa? Kata profesor, masa 5 tahun nggak lulus? Wah, ya gua di kampus kok, Prof, kata saya. Nah, itu guyonan dengan profesor-profesor UP, karena dosen-dosen S2 ini sampai saya sekarang ini masih tetap berkomunikasinya itu dalam rangka menjalin silaturahmi. Ya, saya kalau Bandung mampir ke rumahnya, mampir ke kampusnya, gitu. Ya, kalau Prof, saya ada di UP nih, mana teman saya di sini? Kamu Prof aja. Ini bentuk silaturahmi. Dan mudah-mudahan ya, harapan daripada Bapak Ibu semua, ya jangan sampai harapan tinggal harapan. Kira-kira harapan ada kenyataan. Kan gitu. Ada kenyataan. Nah, ini Pak Dokter yang sudah punya rencana, silakan gitu ya. Kalau kepala sekolah harus CGP, pengawas harus CGP, kan gitu ya. Karena itu bagian daripada persyaratan. Dulu waktu angkatan saya Solo dan LP2KS itu padahal udah bagus itu gedungnya, tempat pendidikannya, yang pelatihannya udah mewah, benar mewah saya bisa ya. Ya, mewah banget, tempat tidur yang nyaman, TV-nya kayak di hotel bela gitu ya, untuk iklan-iklannya. Nanti kebijakan di sini sudah berubah lagi ya, maka kita ikuti ya. Waktu saya ya begitu, tapi zamannya sekarang CGP kan gitu ya, CGP dan dari tingkat SD sampai dengan SMA gitu ya, sudah banyak yang mengikuti. Mudah-mudahan Bapak Ibu dari khususnya dari SMA nya tadi tetap semangat ya, semangat. Nggak usah mikir nanti gimana ya, nggak usah pikirin. Yang penting Bapak Ibu targetnya selesai dapat sertifikat. Nah, nanti setelah itu suatu saat akan bermanfaat. Ya, suatu saat akan bermanfaat. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pertemuan yang kedua ya. Ya, pertemuan yang kedua. Nah, alhamdulillah saya masih bisa hadir ya, hingga teman-teman kita ya, nanti saya lihat kalau ada presentasi dan lain sebagainya pasti yang dipresentasikan ya, apa aja yang akan ditampilkan. Toh sudah 2 kali pertemuan, di produknya apa sih gitu ya. Produknya apa gitu kan, tentu pasti di schedule-nya kan ada tahap-tahap kan gitu. Tahap-tahap ini berdasarkan itu saya ingin tahu gambarannya sehingga kita bisa tepat tular kepada teman-teman yang lain, sehingga teman-teman yang lain juga termotivasi. Saya pengen seperti itu, Risma pengen seperti Pak Fadil, pengen seperti Pak Dr. Sanad dan semuanya gitu ya. Sehingga pada itu semua. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian apa yang sudah disampaikan, spirit yang sudah disampaikan, motivasi yang sudah disampaikan, semoga apa yang disampaikan menjadi semangat positif khususnya bagi teman-teman CGP yang pada hari ini dikumpul, dan mudah-mudahan selalu sehat semua. Mbak Risma, Mbak Dila, Mbak Fadila, dan memang waktu masih sangat lama ya, terus virtualnya hadir tiap hari kan itu sudah luar biasa, dan kita nikmati lah, karena memang saya yakin seperti Ibu Asri sudah tersampaikan, pastinya nanti kalau suatu saat 5 tahun yang akan datang itu suasana-suasana seperti itu kita yang tidak akan pernah kembali lagi. Dan inilah satu momen yang menurut saya sangat luar biasa dan sangat Allah sudah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah ya, karena kita ini merupakan pilihan yang mudah-mudahan menjadi yang terbaik. Ini adalah untuk selanjutnya tidak mengalami seorang, tapi berikan kesempatan untuk sambutan dari
perwakilan pengajar praktik, Bapak atau Ibu, monggo kami persilakan untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan pertemuan kali ini. Terima kasih. Silakan. Terima kasih
Di sini kita memiliki murid-murid yang
Kemudian kita percaya bahwa murid adalah semacam aset yang dapat kita kembangkan sehingga mereka itu dapat memaksimalkan potensi mereka. Kemudian pada sekolah kita mengutamakan saya lebih mengutamakan bagaimana pembelajaran itu lebih berpihak kepada murid. Kemudian di sekolah kita sadar betul bahwa mereka itu sebenarnya setiap individu itu tidak sama dengan individu yang lain. Jadi ada beberapa misalkan guru saya itu matematikanya sebelumnya saya itu pelajaran matematika. Jadi ada beberapa yang sering curhat juga sama saya. Ibu saya itu matematika itu bisa banget, ibu gimana? Boleh kalau misalnya minta tambahan aja. Saya selalu memperbolehkan anak-anak untuk mengikuti tambahan belajar. Walaupun ya saya juga maksudnya memberi pandangan ke mereka kalau mungkin mereka itu kemampuannya bukan hanya di matematika, tapi di bidang lain gitu yang lebih mereka kuasai. Jadi mereka sadar betul akan potensi mereka. Dan kita di sini sebenarnya banyak eskul. Murid-murid juga di sini mengikuti beberapa eskul. Kemudian mereka juga aktif di beberapa eskul, juga beberapa mengikuti kompetisi yang bisa untuk mengembangkan kompetensi mereka. Kemudian kita pada sekolah yakin untuk menciptakan suasana sekolah yang positif. Kemudian kita dalam pada sekolah paham bahwa dengan suasana positif di lingkungan sekolah itu dapat meningkatkan motivasi siswa atau murid untuk belajar. Mereka akan lebih nyaman untuk belajar apabila suasana sekolah, suasana kelasnya itu mereka nyaman. Mungkin itu kalau dari saya. Baik. Terima kasih tepuk tangan. Boleh dilanjut untuk Mbak Dila? Boleh? Satu-satu aja nanti ya biar dari ini ya. Iya satu-satu saja biar semuanya bagian. Nah, dari CGP dulu boleh? Boleh, berdirilah. Silakan Ibu Dila untuk barangkali ini untuk yang pertama kita membersihkan murid yang bagaimana ini? Bapak sini aja. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Terkait dengan kalimat penutupan tadi sudah disampaikan oleh Ibu Risma ya, sudah disampaikan semua. Mungkin biar semuanya ada posisi juga, jadi kita satu-satu saja ya untuk pemaparannya gitu, karena waktunya juga cukup dekat untuk bagian ini. Mungkin bisa dipilih aja ya untuk mau menyampaikan yang benar terkait dengan penyampaian Bapak dari Mangga, Dila yang mana Dila? kalau saya ingin terkait dengan murid di sekolah kita sadar betul bahwa ya, murid kita itu di sini sadar betul bahwa mereka itu perlu perencanaan masa depan mereka. Karena di SMA 1 Anjaran ini semua stakeholder yang ada sudah bekerja sama sedemikian rupa untuk masa depan mereka. Ya. Karena kaitannya dengan perencanaan karir mereka ini sudah ditata dari kelas 10 sampai kelas 12. Karena SMA ini jenjang karirnya adalah untuk melanjutkan ke perguruan tinggi ya, kami sudah mewadahi itu gitu. Apalagi kan di sini ada guru BK-nya banyak juga ya, Bapak Ibu. Jadi untuk fokus pada murid itu sangat penting sekali di SMA 1 Anjatan gitu. Dan kemarin itu saya sudah membuat angket terkait dengan perencanaan karir dan mereka setuju bahwa perencanaan karir itu sangat penting untuk mereka. Nah di sini ada
Terima kasih. Bila tepuk tangan dong. Masih teman CGP Mbak dan Lena. Ya, persilakan sebelum Ibu Siti nanti ya. Terima kasih Bapak Ana selaku moderator atas kesempatannya. Di sini saya ingin menyoroti tentang murid yang seperti apa. Ya, jadi murid itu kan adalah seorang individu yang unik ya, seorang individu yang unik yang memiliki gaya belajarnya sendiri, gitu kan ya. Selain itu, seorang murid juga pemimpin masa depan, gitu kan ya. Jadi kita itu harus mempersiapkan sedini mungkin, gitu kan, bagaimana menciptakan seorang murid yang nantinya dapat menjadi pemimpin masa depan seperti itu. Dan saya memimpikan murid-murid saya ini menjadi murid yang beretika, kemudian murid yang berprestasi, kemudian murid yang dapat berkarakter sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila seperti kreatif, inovatif, dan lain sebagainya. Itu mimpi saya. Nah, untuk mewujudkan mimpi yang seperti itu, kami semua pendidikan ya, baik itu guru, kemudian kepala sekolah, dan seluruh elemen pendidikan lainnya harus bisa berkolaborasi untuk mewujudkan mimpi-mimpi murid di masa yang akan datang. Seperti itu. Terima kasih Bapak Anas. Terima kasih. Barangkali perwakilan dari apa teman guru satu saja untuk memberikan waktu pada kalian. Silakan. Ibu Siti, ada berapa? Saya akan mencoba memilih pertanyaan yang di sekolah. Kita percaya bahwa murid kita memiliki yang saya ketahui masing-masing murid itu unik, memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Di sini kita sebagai guru bagaimana caranya bisa mewadahi itu dalam artian bisa menyikapi dari karakter murid yang berbeda-beda di sini, kita bisa mengharapkan atau mengembangkan sekiranya memang sudah bagus, sudah baik. Tapi kalau sekiranya memang ada karakter atau individu yang butuh bimbingan kaitannya dengan sifat yang sekiranya menyimpang, kita sebagai guru berarti memiliki kewajiban untuk bisa mengarahkan. Jadi jangan sampai ke depannya kita tidak memperhatikan itu. Jadi harapannya dalam satu kelas misalkan semua siswa bisa berkembang dengan keunikannya masing-masing. Mungkin itu tadi. Terima kasih Ibu Siti. Baik, ya barangkali cukup ya. Artinya bahwa inilah dapatan kita. Nah, dari 1, 2, 3, 4, barangkali intinya sebagaimana sebuah syair Arab. Inna subhana al-umah wa fi aktabiyah hayatan. Bahwa pemuda dan pemudi itu adalah tulang punggung bagi negara. Tentunya satu negara bergantung kepada anak-anak muda-mudanya ini. Artinya semua sekolah sama, pada akhirnya dapat ijazah. Tapi saya yakinkan anak-anak melanjutkan di SMA aja tidak salah. Ini suatu hal yang sangat positif. Mohon maaf, praktek. Saya kalau hari Sabtu pinjam kelasnya PGRI Patro, seperti Patro untuk perkuliahan Amin. Ini uang saya. Pak Haji, punten ini ruangan ini mohon dihapus karena apa? Ruangan gambarnya alat kelamin semua. Bagaimana untuk proses pendidikannya? Apakah ini gambar alat kelamin? Bagaimana cara mengajar? Coba. Ucap-ucap pada gambar dan tembok-tembok ini sehingga dalam Al-Quran itu ayyuhal bidani, ayyuman cisani, anak kamu diarahkan kemana begitu? Alhamdulillah.
alhamdulillah syukur tepuk tangan atas Bapak Fadil karena SMA Jatan punya bina prestasi. Beliau ini yang terus mengarahkan sehingga prestasi-prestasi Jatan diharapkan lebih banyak lagi ke depannya. Ya itulah orangnya, agak bewok gimana gitu. Masih muda, tapi otak sudah dokter gitu. Tepuk tangan. Mas Fadil. Tapi kalau sudah naik, digejrot tangan sekalian. Ya ini penting, jadi betul ya. Ini mudah-mudahan adanya grup gerak ini terbuka. Mau dibawa kemana sih anak-anak kita itu? Biarkan saja. Walaupun teman-teman yang mohon maaf, kadang-kadang di di komunitas dulu juga ada yang suka, ada yang nggak suka, kan begitu. Jadi ya satu inilah sebuah romantika kehidupan. Oh CGP, ya udah biarkan saja kan begitu. Yang penting bahwa inilah sebenarnya yang harus perlu kita bersamai anak-anak itu karena ini satu hal yang sangat penting menurut saya. Terima kasih diteruskan dari semalam. Jadi kita buat kesimpulan aja ya. Untuk tadi ada beberapa tuh untuk yang kita memiliki kulit. Tadi kalau ibu negara memiliki kulit yang dari karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Kalau saya tadi kan ada cerdas, berkarakter juga dan berakhlak. Ada yang lain bisa menambahkan kalau kita berkesimpulan kita memiliki kulit yang seperti apanya atau misalnya kalau misalnya kita ambil kesimpulan tadi dari saya dan Nela, kita memiliki kulit yang cerdas, jadi kan ada berakhlak, cerdas, berkarakter. Kalau berkarakter itu yang masih berakhlak. Jadi cerdas, berakhlak, berkarakter dan sesuai dengan pelajar Pancasila. Tadinya saya itu punya kesimpulannya tadi. Jadi sangat singkat tapi artinya luar biasa. Kalau Bapak gimana? Bisa kan? Iya, ini berotak London, berakhlak Masjidil Haram. Tadinya begitu saya sudah nyusun. Berotak London dan berhati Masjidil Haram. Artinya apa? Otak kita yang perlu haus akan sebuah kemajuan teknologi, tetapi tetap hati kita tetap Masjidil Haram. Artinya apa? Tetap kita ada pasal dan kita tetap berakhlak. Monggo silakan dari cukup Mbak. Bapak Ibu mohon izin pamit. Mangga dilanjut. Terima kasih Mbak. Oke,
barangkali Ibu terkait dulu ada Dia tadi kan mau menyampaikan sesuatu. Dia dari tadi menjawab saja. Oke, kita lanjutkan. Untuk di sekolah kita mengutamakan. Ya, kalau saya tadi mengutamakan pendidikan atau pembelajaran yang pada murid. Setuju itu. Bermakna. Tadi. Kemudian Ibu ada. Ada tambahan mungkin yang bagian di sekolah kita mengutamakan apa? Oh mungkin dari TK. Disiplin. Ya, beda disiplin. Oh, ya disiplin. Pembelajaran yang berdiferensial. Iya, pembelajaran yang berdiferensiasi. Berarti kalau Itu dirangkum masuk diferensiasi itu masuk pada pembelajaran yang bermakna juga. Iya, masih tadi dengan apa namanya dengan pembelajaran siswa itu. Nanti kan materi yang disampaikan itu kapasitasnya beda. tapi memang sudah mencapai sih Pak di dalamnya. Iya. Pembelajaran yang jadi tadi itu ada yang murid, terusnya disiplin, terus apa lagi? Pelajaran bermakna. Oh, ya. Pendidikan bermakna ya. Berarti sekolah kita mengutamakan pendidikan yang berpihak pada murid dan berpihak pada murid dan bermakna. Kenapa kalimatnya? Coba pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Iya, masih masuk Pak, masih masuk ke berpihak pada murid. Gimana kalimatnya? Sekolah kita mengutamakan tapi kanan itu aja. Masalah ini. Mau kita yang sekolah kita mengutamakan pendidikan yang bermakna dan berpihak pada murid Yang pada dasarnya itu penting. serta CGP. Yang isi yang kayak gitu. membentuk kalimatnya ini kalau di sekolah kita mengutamakan pendidikan yang bermakna dan berpihak pada murid itu aja ya. Iya, nggak usah. Visi nggak usah banyak panjang. Masuk nggak? Masuk. Kalau disiplin itu masuk ke dalam pembelajaran yang bermakna pada murid dan disiplin. Ya. Belum sih ya. Masalah spektrum disiplin itu luas. Disiplin Ada bentuk apa? Bisa masuk ke bermakna. Bermakna kan banyak masuk. tapi kan biasanya disiplin itu Sudah zaman zaman marah-marah juga tujuannya kan disiplin kan. Kalau saya di sini tulisnya di sekolah kita mengutamakan proses pembelajaran yang bermakna sama iklim positif. Iklim Kalau positif. berarti kalau yang berpihak pada tulisannya bermakna itu Karena sudah kenapa saya tulisnya iklim positif? Jadi kalau proses pembelajaran yang bermakna ya setelah sampai di luar kelas sudah terjadi. Jadi biar semuanya. Tapi yang terakhirnya jangan berpikir positif. Kalau bisa mainnya ada anak-anak diganti dengan suasana yang apakah asing atau apa itu. ya lebih Ya berarti ya lebih masih lebih positif Pak. menurut saya Pak adanya Terus apa ya? caranya yang gimana? Asli. Nanti arahnya ke tanam jangan. Tadi berarti kan di sekolah kita mengutamakan pendidikan yang bermakna dan positif.
Ibu Salih. Ayo jawab. Ini disimpulkan satu poin masing-masing juga atau dua masing-masing? Pokoknya sudah didiskusikan dan malamnya sudah disebutkan. Oh, Lanjut ke isinya. oke, sudah. Jadi tadi yang masing-masing ini kita simpulkan dulu aja. Lanjut yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa jadi kalau saya mereka itu punya potensi dirinya masing-masing gitu. Tadi kalau Bu Nurfadila mereka itu butuh perencanaan untuk masa depan. Dari Bu dulu ada tambahan juga untuk yang murid di sekolah kita sadar betul bahwa mungkin dari beta atau Sekolah itu bukan hanya tempat mencari ilmu, tapi menemukan hal positif. ya Menunjukkan kebiasaan positif. menumbuhkan kebiasaan positif. Jadi murid di sekolah kita sadar betul bahwa pada sekolah itu adalah tempat menumbuhkan kebiasaan positif. Kesimpulannya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa tadi teman-teman mereka itu sadar akan potensinya, kemudian dan mereka juga butuh perencanaan untuk masa depan, dan mereka itu sadar bahwa di sekolah itu Sebagai wadah untuk mengembangkan potensi. Jadi saya lebih usul apa namanya itu dari para sekolah dulu, mari baru semanja is second dulu. Tapi kalau kegiatan sampai jam 5 nggak boleh. Kalau sudah selesai berarti ini belum masalah. Mas itu. Ya, kalau sudah Yang dia bilang juga bahwa inilah lembaga kita ini, sekolah ini sebagai tempat untuk menempa diri, tempat mengembangkan potensi. Mengoptimalkan Nah. bakat minat. Betul. Masukkan padamu. Jadi sebenarnya mah ini sesi begini nih, esensi dari modulan ini ya, diskusi dan cara perubahan bukan ke arah ininya, tapi kebiasaan ini harus sering. Modul ini sebenarnya. Ini kita ngobrol begini nih, Harus sering-sering. kita harus sering dan biasakan komunikasi terbuka. Artinya ini ya, visi kan bukan pasti sekedar ya, tiap orang dan visi bukan intervensi yang nggak boleh diubah. Itu jelas harus berubah sesuai dengan tadi disampaikan pada juga. Kalau misalkan kurikulum berubah juga belum tentu. Sedangkan kurikulum itu ya harus menunjukkan salah satu karakter kurikulum kan menyesuaikan. Visi juga sama. Itu juga. Nah, selain di visi, ya hal yang lain juga kayak kakak satuan, kakak satuan kelas, kakak sekolah, kakak organisasi,
biar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, mengoptimalkan fungsi masjid sekolah untuk mewujudkan murid yang berkarakter saja langsung. Oh, murid yang berkarakter, muridnya tidak usah. Karena sudah memiliki Berkarakter. yang berkarakter ketimbang murid. Oh, jadi mewujudkan murid yang Berkarakter, berkarakter. beriman, dan bertakwa kepada Allah. Kalau yang berkarakter muridnya dia gimana? Ya apa? Ini gak apa-apa. Dia berkarakter, ya, beriman, dan bertakwa kepada Allah Yang Maha Esa. Oh ya, berarti dari jangan situ, ntar dari situ boleh. Berarti menunjukkan murid yang berkarakter, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan berakhlak mulia. Berarti dari situ kan Bang. Iya. Dan yang di sininya Iya. dia. Iya. Yang ini jadi. Ya kami. Ya. Berkarakter, beriman, Dan bertakwa. Apa? Terus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, di situ. Budaya dulu. Ini kalau misalnya ini saya ikut aja, ini kan berarti banyak poinnya ya kalau ikut itu gimana? Ada tips and triknya nggak untuk yang perubahan inisiatif perubahan? Ya, oh ada bebas ya, nggak apa-apa. Tadi dari Dan berakhlak mulia. ya, dan yang di sini ya. Dan yang di sini oh ya. Apa sudah sepakat? Ini saya kembalikan lagi ke Anas. Baik, terima kasih tadi. Iya, benar. Bisa.
audiens atau bagaimana? Konkretnya seperti apa? Saya lebih ataukah orang tua ada tadi yang menjadi terbuka tamu dalam kondisi mereka hari ini? Atau hanya sebagai dilibatkan sebagai audiens saja? Atau ya anak-anaknya bermasalah saja gitu kan? Atau bagaimana? Ada tidak inisiatif perubahan misalnya yang melibatkan orang tua siswa dijadikan sebagai guru tamu dalam program hari ini? Guru kita ya, kalau guru ya. Izinkan saya menjawab ya. Terkait dengan parenting gitu ya. Sejauh ini memang terlibat lebih banyaknya itu sebagai audiens ya, masih sebagai audiens. Cuman kami di sini para CGP mau menginisiasi juga terkait dengan parenting ini supaya mungkin ada perubahan di situ, bukan hanya sebagai audiens aja, karena selama ini masih di situ. Jadi pengen juga ada apa namanya kolaborasi atau kontribusi gitu dari orang tua siswa ke sekolah kami. Karena sejauh ini paling kontribusinya audiens pemanggilan orang tua muda. Iya, sekali pemanggilan orang tua muda. Betul sekali seperti itu biasanya yang sering kami lakukan gitu. Dan kami mungkin pengen inisiasinya ada kontribusi lain. Memang orang tua siswa kan kita tuh dari berbagai latar belakang ya. Ada yang di dunia polisi, dokter, dan lain sebagainya. Mungkin ke depannya kami pengen nanti itu orang-orang tua yang punya power mungkin bisa kami jadikan untuk sebagai materi atau pengisi parenting parenting. Kalau kadang-kadang ini memang dari sekolah mereka kalau mau itu berapa punya banyak alatnya. Jadi memang sesederhana ini awalnya. Jadi memang belum ke arah ke tamu itu belum. Jadi kerjasama itu kan selama ini kalau misalkan ada yang telat hukum karena orang tua juga harus terlibat dalam memotivasi anak minimal bukan. Nah, itu yang kerjasama yang kita lakukan. Ini loh sekolah nih masuk jam 7, otomatis sebelum jam 7 harus sudah bangun. Kalau nggak ada kerjasama dari orang tua sama sekolah, otomatis orang tua juga cuek. Nggak tahu gitu bangun berapa. Nah sejauh ini masih mungkin masuk kategori kategori kritis itu gara-gara itu yang nanti kedepannya akan kami kembangkan jadi
saya matiin atau tetap Enggak, aja? matikan aja, Mas. Matiin.